Baik, selamat sore. Kebetulan saya merekam video ini pada sore hari. Selamat sore Bapak dan Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini sedang menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan. Kali ini saya ingin memperkenalkan informasi baru terkait dengan Mendeley. Jadi Mendeley Reference Manager, bahwa kalau Anda sudah menggunakan Mendeley dari lama sebelum bulan ini atau mungkin sebelum bulan lalu, yang terinstal di dalam laptop Anda adalah Mendeley Desktop versi lama. Dan kalau Ibu Bapak buka Mendeley Anda, maka akan di atas dari tampilannya akan ada running text yang menyatakan bahwa setelah bulan September atau Oktober kalau nggak salah, versi lama dari desktop ini akan berganti dengan Mendeley Desktop versi baru. Tetapi bagusnya bagi mereka yang sudah menginstal Mendeley Desktop yang lama di laptopnya, ketika belum memformat ulang, maka Mendeley Desktop itu masih bisa digunakan secara utuh. Jadi program ini tidak berlaku surut ya. Jadi tidak diterminasi begitu saja, tapi masih bisa diberikan menggunakan layanan tersebut. Tetapi bagi mereka yang baru menginstal atau mungkin memperbarui aplikasinya, maka Anda akan menemukan bahwa Mendeley itu berbeda. Tampilannya berbeda, kan saya bilang sangat berbeda sekali, dan fungsi-fungsinya masih ada, walaupun ada beberapa fungsi yang hilang, yang sangat tersayangkan sekali itu hilang. Semoga nanti akan ada tambahan lagi fitur-fitur yang sangat membuat kita nyaman dengan menggunakan versi lama yang akan diedit dan ditambahkan di versi baru ini. Baik, saya akan mulai saja memperkenalkan tentang Mendeley baru ini. Baik, ketika pertama kali kita melihat bagaimana tampilan Mendeley, kalau logo masih sama ya, logo dari Mendeley masih tetap sama, tetapi tampilan interface-nya ini agak berbeda, bukan sangat berbeda, tapi agak berbeda. Nah, dari pertama saya memperkenalkan fitur-fitur yang ada di sini, bahwa yang paling kanan atas ini adalah akun kita ya. Kebetulan ini akun atas nama saya sudah login dari awal. Dan di kirinya ada tool untuk sinkronisasi file yang ada di Mendeley baik online maupun ada di offline kita. Dan kemudian di sini yang ada disebut dengan notebook ini adalah, kalau kita klik di sini, ini menampilkan artikel ini dan juga metadatanya. Artinya identitas dari artikel yang ada di dalam Mendeley ini ditunjukkan dengan catatan notebook ini. Di sini ada info seperti biasa. Ini adalah metadata yang dikandung oleh artikel tersebut. Kalau kita klik di sini misalkan, maka di sini adalah metadata yang dikandung oleh artikel dari punyanya Essel ini. Kemudian di sini di bawahnya ada read. Kalau ada read, artinya kita bisa mendownload atau bisa membaca artikel ini. Pertama, kalau artikelnya sudah ada di dalam Mendeley ini, di dalam offline-nya, maka kita bisa langsung membacanya. Tetapi kalau tidak, maka Mendeley akan mencari artikel tersebut di online. Saya tidak tahu apakah kalau PDF-nya tersebut berbayar, dia tidak akan bisa membuka, atau dia tetap membuka PDF bisa berbayar. Rasanya sih tetap ada bahwa artikel yang tidak berbayar tidak akan bisa dibuka di Mendeley ini. Sehingga ya bagi kita tetap harus melakukan updating datanya. Mungkin kita mencari di mana artikelnya, download, kemudian masukkan di sini di dalam Mendeley yang offline kita. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian ada annotation.
Annotation, ya kalau kita artikan ini adalah catatan. Mungkin kita membaca, kemudian kita memberikan catatan di dalamnya. Ini hal yang penting di dalam artikel tersebut. Nah, di sini akan muncul annotation. Oke, kemudian di fungsi yang lainnya adalah kalau di bagian kiri daripada tampilannya tetap masih ada tools-tools yang kita gunakan, yaitu add new ya. Add new ini ada upload dari komputer kita atau kita upload secara manual. Jadi artikel tersebut tidak ada, ya kita bisa masukkan karena kita tidak ada di online sehingga kita tidak download dulu, tapi kita memiliki di komputer kita masukkan entry manual, kemudian kita juga masukkan data-data yang diperlukan. Kemudian ada import library yang bisa berasal dari BibTeX atau EndNote ataupun dari RIS. Ya, ini sangat berguna sekali karena biasanya kalau di saya sering mendownload pakai RIS, maka RIS ini dia memberikan metadata atau bagaimana artikel tersebut disitasi secara lengkap dan benar. Kalau kita ubah-ubah menjadi dengan style yang berbeda dari APA misalkan diubah menjadi IEEE, maka dengan memasukkan RIS ini semua akan bisa berjalan dengan mulus, artinya tidak ada kesalahan di dalam menginput, dalam membuat style daripada citasi tertentu. Nah, kalau misalkan kita memasukkan entry manual, biasanya kalau kesalahan dalam memasukkan metadata, tentu saja pada saat kita citasinya akan menjadi salah juga. Dengan adanya RIS, artinya dia sudah dipublikasi di jurnal yang terkelola dengan baik, metadatanya juga bagus, dan bisa di-download RIS-nya, maka itu adalah metadata yang paling benar dari versi jurnal tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada koleksi ya. Ada di sini ada my publication, ada all reference, ada recently edit, recently read, dan seperti biasa. Jadi kalau all reference ada semua artikel yang ada di akun Mendeley kita. Recently edit tentu saja artikel yang baru saja, atau yang paling terakhir ditambahkan ke dalam Mendeley Anda. Kemudian recently read ini adalah artikel yang baru saja kita baca dan masih disimpan di dalam history dari Mendeley ini. Kemudian favorit, tentu saja kalau kita lihat favorit, tentu di sini kita melihat bahwa ada tanda bintang kuning yang menyatakan ini saya anggap sebagai artikel penting atau artikel favorit karena sudah saya gunakan atau berguna dalam mensitasi daftar pustaka yang diperlukan dalam tulisan saya. Tentu my publication dan sebagainya ini bisa ditambahkan. Nah, di sini koleksi yang ada di dalam jurnal kita masih seperti yang dulu. Kalau kita ingin menambahkan, tinggal klik new collection saja di sini, tinggal kasih judulnya misalkan ya, judul koleksi. Maka dia akan langsung muncul di sini sebagai judul koleksi, dan pada saat foldernya sudah ada, kita bisa tambahkan di sini dengan menambahkan artikel yang kita miliki. Ya, entry manual atau pakai komputer, misalkan saya akan tambahkan saja dengan komputer, tentu di sini salah satu contohnya. Kita akan tambahkan di sini, dan setiap kita menambahkan secara offline, maka dia akan mengupload artikel tersebut ke versi online kita. Ini bedanya. Kenapa? Karena aplikasi ini sendiri sebenarnya berbasis online, berbasis cloud. Sama dengan Office 365. 365 itu kan sebenarnya kalau Ibu Bapak lihat jumlah hard disk, size file daripada 365 itu lebih kecil, 1,6 per 1,5 gigabyte ketika kita mendownloadnya. Bandingkan dengan yang versi 2016 itu bisa sampai 4,7 atau 5, sekian giga. Karena semua fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut terinstal di dalam
komputer kita. Tetapi kalau 365 itu hanya menginstal sebagian saja dari fitur-fitur yang ada di dalam Word tersebut. Nanti fitur yang lain kalau kita ingin gunakan baru kemudian akan di-download oleh 365 tersebut, sehingga itu sebabnya kalau menggunakan 365 ketersediaan internet itu menjadi sangat penting sekali. Apalagi kalau misalkan kita menulis artikel dan file tersebut disimpan di OneDrive atau di cloud, misalkan di Drive atau di box, misalkan apa namanya, Dropbox ya, tentu dia akan terus mengupdate artikel, mengupdate file-file data yang ada di online dan juga di offline kita. Oleh karena itu keberadaan atau ketersediaan daripada internet menjadi sangat penting. Nah, ini pun di aplikasi ini pun ini sangat menjadi penting sekali karena dia akan terus mengupdate apapun yang kita lakukan di sini. Pada saat kita memasukkan artikel baru, dia akan mengupdate. Pada saat kita memasukkan annotation, dia akan mengupdate. Pada saat merubah, artinya merubah kondisi terakhir dari Mendeley kita, dia akan terus mengupdate, melakukan sinkronisasi secara otomatis. Oleh karena itu, internet sangat penting. Dan inilah kekurangannya. Kalau saya bilang bukan kekurangan ya. Ini memang tuntutan zaman sekarang, tetapi itulah yang menjadi persyaratan kalau kita menggunakan Mendeley yang terbaru ini. Kita menjadi sangat tergantung dengan keberadaan daripada internet tersebut. Oke, nah jadi itu fitur-fitur yang ada di sini. Nah, cuman satu lagi yang membuat saya kurang puas dengan Mendeley versi baru ini adalah kita tidak bisa melakukan searching ya. Kita tidak bisa melakukan searching berdasarkan judul, penulis atau author, kemudian title-nya, dan yang terakhir adalah berdasarkan note. Jadi tidak ada, padahal saya menambahkan banyak sekali catatan-catatan di dalam artikel yang sudah saya baca, yang mengingatkan saya pada suatu bagian penting di dalam artikel tersebut. Misalkan, artikel ini berbicara tentang bagaimana bakteri dibunuh oleh peroxide. Maka saya kasih di sana catatan misalkan peroxide atau bakteria activity, ataupun misalkan pakai bahasa Indonesia boleh, misalkan bakteri dibunuh oleh peroksida misalkan. Maka kita bisa mencari artikel mana yang kita kasih catatan tersebut. Tapi di sini kita tidak bisa. Di sini tidak ada pilihan. Kalau kita klik tidak ada yang turun di sini berdasarkan apa. Filter pun hanya bisa dijadikan, filter yang bisa dipakai adalah filter tag ya, certain author saja. Kemudian di sini ada tag. Nah, jadi kita cuma bisa mencari berdasarkan author, berdasarkan tag. Kita jarang lah mencari artikel berdasarkan authornya ya, karena author mungkin banyak sekali dia punya artikel, sehingga perlu lagi memilah yang mana. Dan tag ini jarang kita kasih, jarang kita isikan di dalam artikel tersebut tagnya. Akhirnya ketika kita beralih ke sini, kemungkinan setiap kita menambahkan annotation tersebut harus menambahkan tag name di dalam artikel tersebut untuk mengingatkan catatan apa yang kita isikan di dalam artikel tersebut. Baik, dan kemudian kekurangan yang lainnya adalah fitur-fitur yang kita klik, menu yang kita klik di sini itu tidak otomatis hilang ya, tidak otomatis hilang pada saat kita kursornya klik di luar daripada kotak menu tersebut. Contohnya ini, saya ingin menghilangkan filter by ini, tidak bisa, harus ke sini. Kemudian di sini, saya juga tidak responsif sekali, sehingga kita sangat tergantung pada keberadaan daripada kursor ini atau pada mouse. Kemudian satu lagi, misalkan pada saat kita klik misalkan di recently ini, di recently add misalkan, kita klik, kita ingin pada saat kita klik artikel ini, dia langsung menampilkan info daripada artikel ini, tapi kita tidak bisa mengembalikan info ini yang sudah menutupi layar ini kembali tanpa mengklik tanda ini. Kalau kita klik di sini, dia tidak berubah sama sekali. Ini tetap aja dia
menghalangi, padahal kita tidak memerlukan ini lagi, sehingga menjadi harus diklik lagi. Jadi agak tergantung dengan mouse. Pada saat kalau dulu menggunakan Mendeley dulu, kalau kita klik di sini, kalau kita perlu dengan informasinya, kita tinggal klik misalkan Windows I, artinya Windows Information, dengan kunci Windows kemudian I. Kalau di laptop lain misalkan pakai Command I, itu harusnya dia hilang. Kalau dipencet lagi dia akan muncul, tapi ini dia langsung muncul tapi tidak bisa dikembalikan tanpa menggunakan mouse. Nah, itu saja yang saya kira menjadi hal catatan penting di dalam Mendeley yang baru ini. Sebelum kita menginjak pada bagaimana menggunakan Mendeley yang baru secara lebih efektif, saya berikan tentang beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita menggunakan Mendeley yang lama dengan yang baru. Nah, kalau kemudian pada saat kita pertama kali mendownload Mendeley, bagi yang benar-benar fresh menggunakan, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena pada saat kita membuat akun baru misalkan di Mendeley, ya, pada saat kita membuat akun baru misalkan di websitenya Mendeley itu, tentu kita belum memiliki artikel di dalam Mendeley kita. Sehingga kita tinggal membuat akun saja. Kemudian setelah membuat akun, di sini Anda bisa download Mendeley. Ini artinya mendownload Mendeley versi desktop kita, ya. Jadi tinggal di-download saja, kemudian setelah selesai baru kemudian install di laptop Anda. Silakan Windows dan sebagainya, di sini ada yang bisa Anda download. Nah, setelah mendownload aplikasinya, Anda bisa install, kemudian bisa di-running. Nah, setelah di-running, ada langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu ada yang namanya tools. Install Mendeley Web Importer, artinya kita bisa mendownload artikel langsung dari websitenya. Kalau misalkan saya bukakan lagi browser, misalkan di sini saya buka aja Google Scholar, ya. Google Scholar, kemudian saya klik aja di sini. Misalkan saya klik ini untuk bisa mendapatkan salah satu artikel. Nah, di atas ini yang namanya Mendeley Web Importer. Jadi kita klik di sini, dia akan memasukkan artikel ini ke dalam database di dalam akun Mendeley kita. Cuman dia harus perlu internet, ya, karena dia akan mencoba memasukkan lagi view library dan sebagainya. Kita cari di sini online. Kalau kita di sini lihat dulu, tunggu dia untuk bisa masuk, maka dia akan menunggu library yang kita miliki di akun ini. Ini agak lama. Jadi saya tidak terlalu familiar, tidak terlalu suka dengan menggunakan Mendeley import ini, karena lebih bagus kita menggunakan download saja dulu, baru kemudian kita upload di dalam, masukkan ke dalam Mendeley kita. Nah, di sini misalkan dia akan mencari kemana kita ingin tambahkan artikel ini, di dalam folder yang mana. Folder ini misalkan ada view film dan sebagainya. Kalau kita ingin masukkan di sini, maka kita klik di sini view film, tinggal add saja. Plus 2 ini artinya kita memasukkan artikel ini ke dalam 2 folder yang lebih dari 2 folder yang berbeda. Nah, karena di sini kita lihat ini ada centang dan sebagainya. Jadi ada satu saja yang kita masukkan di sini. Jadi tinggal add saja. Misalkan kalau dia ada PDF-nya, dia akan muncul di sini view PDF. Nah, nanti kan bisa kita baca di dalam Mendeley desktop kita, karena kita sudah mengimpornya dari website. Oke. Kalau saya sih lakukan download dulu, kalau bisa di-download, kemudian baru dimasukkan ke dalam web Mendeley. Nah, itu. Kemudian tools yang kedua adalah install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, jadi
namanya sekarang sudah berubah, bukan lagi namanya plugin for Word, Microsoft Word, tapi namanya install Mendeley site. Nah, kalau kita install Mendeley site, kita akan dibawa ke website yang menyediakan website ini, Mendeley site, kemudian untuk Word. Nah, get it now. Kalau saya sudah menginstal sebenarnya, tapi kini kalau klik, maka Anda disuruh memasukkan akun Anda di dalam yang sesuai dengan akun di Microsoft Anda. Misalkan Anda pakai 365, masukkan akun Anda di dalam Mendeley ini, kemudian dia akan langsung nyambung dengan Microsoft Word di dalam akun Anda. Nah, saya sudah install, nanti kita lihat bagaimana tampilannya. Oke, itu dua tools yang disediakan oleh Mendeley, masih sama ya sebenarnya, masih sama dengan yang dulu. Mendeley menyediakan dua tools yang berguna itu. Yang pertama nyambung dengan Word, kemudian yang pertama nyambung dengan website atau browser kita. Jadi kalau kita menggunakan 3 macam browser, misalkan Chrome, ada Safari, kemudian ada Firefox, apalagi, maka kita akan menginstal 3 kali web importer ini ke masing-masing browser tersebut, karena dia bersifat spesifik di browser tersebut. Kemudian kalau ini search for artikel, ya ini pasti kalau kita gunakan ya dia akan mencari artikel di mana artikel tersebut berada di dalam lingkup dari Mendeley ini. Kita bisa apa saja cari di sini ya. Ya sama dengan menggunakan Google Scholar. Baik. Nah, itu kira-kira hal yang penting yang saya tunjukkan dalam fitur-fitur dari Mendeley ini. Kemudian bagaimana menggunakan Mendeley yang terbaru ini dengan lebih praktis. Sebenarnya gampang menggunakan, tetapi yang saya bilang lebih praktis itu ada caranya. Nah, saya akan buka dulu Word untuk bisa kita terapkan bagaimana menggunakan Mendeley ini, terutama Mendeley versi baru ini, ke dalam tulisan kita. Nah, saya ingin membandingkan lebih praktis yang saya masukkan di sini adalah saya ingin membandingkan bagaimana dulu menggunakan desktop versi lama, Mendeley desktop versi lama. Kalau di dalam versi desktop versi lama, maka kalau kita klik Word Div Reference, maka di tengah-tengah ini yang muncul adalah pasti Mendeley kan. Tapi di sini sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi versi yang lama. Sama di sini kan ada biasanya ada EndNote, ada Zotero, ada di sini kan versi bawaannya Word ya, yang insert yang insert citation dan sebagainya ini, maksud saya ini. Nah, di sini yang ada hanya Mendeley site. Jadi inilah yang diinstal oleh Mendeley kalau kita menghubungkan dari Mendeley ke Word kita. Nah, kalau kita klik di sini, sekali lagi dia membutuhkan internet untuk menghubungkan Mendeley kita dengan Word ini. Nah, kalau misalkan internetnya agak lambat, dia juga agak lambat. Sehingga ini yang membuat kita menjadi tergantung sekali dengan internet. Ya. Nah, di sini saya juga belum terlalu familiar ya dengan ini, tapi di sini kita bisa lihat di sini juga fiturnya ada yang sama ya. Fiturnya ini sama dengan folder yang ada di tempat kita. Jadi kita bisa lihat di sini, ya kalau misalkan artikel kita sedikit, ini sangat berguna sekali bagaimana untuk pada saat kita memasukkan artikel yang akan kita citasi. Misalkan kayak tadi, saya tadi buat apa ya, judul ya. Misalkan saya buat judul koleksi. Nah, di sini kan cuma ada satu artikel kan, sehingga kita tinggal dapat masukkan koleksi saja. Tapi kalau artikelnya banyak misalkan, saya kebetulan di sini banyak sekali punya artikel yang di sini. Ya, dia masih download ya. Oke. Di sini ada banyak sekali artikel yang kita harus cari yang mana sebenarnya yang barusan kita baca. Yang ingin kita citasi. Biasanya
Oke, kalau kita lihat, kita kembali ke Mendeley. Misalkan saya membaca tentang ini. Oke. Nah, saya membaca tentang ini, membaca tentang artikel ini. Dan saya menemukan misalkan di sini ada kalimat yang sangat penting yang bisa kita jadikan citasi di dalam tulisan kita. Oke, saya buka yang lain dulu ya. Ini soalnya tidak bisa diklik karena berasal dari screenshot ini kan ya. Saya buka yang lain. Oke. Nah, oke, saya ingin mengambil citasi dari sini, beberapa kalimat yang penting dalam ini. Nah, kebetulan saya sudah memberikan annotation juga di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, oh belum, ini cuma saya highlight saja. Ya. Oke, misalkan kalimat ini adalah kalimat yang ingin saya ambil ya di dalam, akan masukkan ke dalam ke dalam artikel saya. Nah, sayangnya lagi di sini kita tidak ada, kalau klik kanan cuma ada highlight, ya. Cuma ada highlight, tidak ada copy, tidak ada add note dan sebagainya. Jadi kalau klik kanan di sini tidak bisa, cuma ada sticky note saja. Dan kita tidak bisa copy sehingga hanya menggunakan ya kombinasi dari Ctrl C saja. Ctrl C saja. Kemudian saya ingin masukkan ini, walaupun kita tidak akan menggunakan kalimat ini secara utuh ya, kita pasti baca, kemudian kita akan kita akan paraphrase di dalam penggunanya, kemudian ya baru kemudian kita isi dengan citasi dari mana kalimat tersebut berarti. Nah, anggap misalkan ini kalimat yang kita tulis, kemudian ini berasal dari artikel yang tertentu yang kita baca barusan. Nah, di sini kalau kita klik cite, ya. Di dalam Mendeley, karena dia tidak, kalau yang dulu desktop lama, kalau kita klik yang Mendeley maka dia langsung menuju ke desktop Mendeley kita. Tapi kalau di site ini dia tidak akan menuju ke Mendeley, tetapi menunjukkan apa yang ada di Mendeley secara langsung di sini. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa pada bagaimana kita menemukan artikel yang barusan kita baca ini adalah dari the key reactive species in the bacterium dan sebagainya. Jadi yang ingin kita citasi adalah artikel yang kita baca ini, yang judulnya the key reaction ini. Nah, yang kita klik ini, yang pertama kali yang kita klik sekarang ini kan adalah artikel yang di dalam library ini namanya adalah recently read ya, recently read. Jadi yang baru saja dibaca, sehingga di dalam set Mendeley set ini juga akan bisa kita cari dengan cepat dengan mengklik daripada recently read, bukan recently edit atau dengan all reference. Kalau kita lihat all reference, di mana tempatnya? Tidak ada. Ya, jadi kita ingatkan pada saat kita ingin mencitasi, buka dulu artikelnya di Mendeley seperti ini. Contohnya lagi misalkan kalau saya buka 2 ya, G2 misalkan saya buka. Nah, di sini kalau kita all reference, dia tidak akan muncul di mana artikel yang ingin kita citasi. Sehingga kita harus bawa ke recently read. Maka di sini adalah artikel yang kita baca di sini, yang judulnya adalah ini. Kemudian coba yang kedua apa ya? Impact of disinfectant. Oke, kita coba kita ulangi dulu prosesnya. Kita klik set Mendeley sehingga dia sinkronisasi. Nah, kemudian recently read, kita pakai recently read. Apakah muncul 2 artikel tersebut yang
ingin kita citasi. Oke. Di recently read. Nah, ada the key dan ada impact. Nah, kita misalkan taunya ini atau ini salah satu yang kita gunakan adalah ini. The key reactive species. Nah, jadi di sini muncul. Inilah satu citasi yang kita gunakan. Nah, ini ada lagi hal yang penting sebelum ini saya tunjukkan lagi. Insert satu misalkan. Oke, dia langsung menginsert satu ya. Terus tapi tiba-tiba kalau kita ingin, nah ini kekurangannya lagi. Pada saat kita ingin menambahkan satu lagi misalkan artikel atau citasi dari ini, karena dia memuat hal yang sama ya misalkan, atau kita membicarakan dua hal yang sama atau berbeda dalam satu kalimat, kemudian ini disitasi dari dua sumber. Nah, kita klik dua di sini. Nah, menjadi inserted lagi. Nah, di sini masalahnya adalah di sini kalau dulu masih Mendeley yang lama, kalau kita klik di sini, maka kita bisa menggabungkan dua citasi, dua referensi ini menjadi satu, menggabungkan merge, bisa menggabungkan merge citation, sehingga di sini tidak dibatasi oleh dua tanda kurung ya. Nah, di sini tidak bisa, tidak ada tools yang bisa membuat dia menjadi sama, menjadi satu, menjadi gabung. Contohnya di sini tidak ada yang bisa kita klik untuk menggabungkan ini. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, more pun misalkan tidak ada ya. Jadi pada saat kita ingin menambahkan dua citasi yang berbeda atau menggabungkan dua citasi menjadi satu, maka dilakukan pertama adalah dengan mengklik citasi tersebut secara bersamaan. Kita akan ulangi di sini. Misalkan reference yang ingin kita citasi satu, kemudian di sini dua. Nah, maka ada muncul dua insert citation ya. Insert two citations. Kalau kita klik di sini, ya maka dia akan muncul menjadi bentuknya sudah tergabung, di merge ya. Tidak perlu lagi mengubah. Kalau di dalam Backshot lama, kita bisa melakukan ini, tinggal di shading, di block, kemudian kita merge si referensinya, baru kita bisa dapatkan seperti ini. Tapi kalau tidak, kalau kita tahu misalkan cara menggabungkan, ya enaknya di sini adalah dia bisa kita edit langsung ya. Dia bisa kita edit langsung. Misalkan di sini, kemudian titik 2. Ya. Jadi kalau dulu Backshot lama, dia kan selalu meminta apakah kita akan menerima editan ini atau kita kembalikan ke versi yang lama. Artinya tidak digabung misalkan. Nah, di sini kalau kita lupa misalkan kayak ini, jadinya ya kelupaan gitu kan, karena tidak otomatis. Ya, walaupun dilakukan secara manual. Nah, jadi bisa kita mengedit secara manual. Bahkan di dalam ini, misalkan, kalau kita insert bibliografinya ya, kalau kita insert bibliografinya, ini kursor, oke, yes, continue. Oke, bahkan kalau kita melakukan editing, kita matikan dulu ini ya. Kalau kita melakukan editing pada daftar pustaka ini, misalkan ada yang kesalahan, misalkan contohnya adalah ya misalkan ini, dia tidak muncul misalkan isunya, ini edisi keberapa gitu. Maka kita bisa di sini tinggal tambahkan saja misalkan 13. Tadi 13 ya. Lupa saya. Oke, jadi bisa tambahkan di sini tanpa dihalangi oleh Mendeley. Kalau yang versi desktop yang lama, kita mengubah ini,
Kemudian kalau kita buka filenya, misalkan kita tutup Word-nya, filenya tersebut kita buka kembali, dia akan di-refresh kembali sehingga yang tadi tidak muncul yang ini tidak ada, dia akan kembali ke versi yang tidak ada ini. 13-nya akan hilang. Nah, bagusnya di versi yang baru ini adalah kita bisa, ini semuanya dianggap sebagai teks. Semua daftar pusaka yang kita masukkan dianggap sebagai teks. Sehingga apapun perubahan yang kita lakukan di sini, itu bisa kita lakukan secara langsung, tanpa harus meminta izin Mendeley tersebut, kita mengedit secara manual atau tidak. Itu bagusnya di sini. Kalau yang dulu, sebelum kita mengubah, misalkan kita sudah memasukkan semua referensi daftar pusaka, sebelum kita mengubah, itu harus diekspor ke versi tanpa Mendeley field namanya. Jadi, menghilangkan link antara citasi dengan daftar pusakanya. Dia tidak akan nyambung kalau kita lihat kalau ini nyambung. Nah, kalau kita di setting di sini, dia kan muncul tanda ini, artinya dia masih nyambung dengan daftar pusakanya. Tetapi kalau sudah diekspor ke Mendeley tanpa Mendeley field yang di versi lama, maka kalau kita klik di sini dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena sudah dianggap tulisan biasa sebagai teks yang biasa. Sehingga baru bisa kita rubah di daftar pusakanya, misalkan menambahkan volume yang hilang, menambahkan apa lagi yang salah. Misalkan salah ketik, itu kan ada juga kadang-kadang di metadata dari jurnal, biasanya jurnal-jurnal yang mungkin pengelolaannya tidak terlalu baik, itu ada saja metadata yang masih salah, sehingga kita perlu merubah. Oleh karena itu, di sini kelebihannya dari Mendeley baru itu adalah semua tulisan dan juga citasinya dan juga daftar pusakanya dianggap teks biasa, sehingga kita bisa melakukan editing secara langsung tanpa harus mengekspor ke versi yang tanpa Mendeley field. Nah, ini bagusnya. Kemudian apalagi ya? Saya pikir itu saja yang paling penting di dalam proses penggunaan Mendeley ini. Nah, kemudian apa yang kita bisa dilakukan di dalam Mendeley ini tentu saja masih sama ya. Masih sama, misalkan kita ingin menambah annotation di sini ya, kita bisa saja. Misalkan ini, kalau kita ingin menambahkan annotation, misalkan atau ingin mengcopy ini, kita bisa copy dulu. Kemudian ini kita bisa highlight menjadi hal penting. Kalau warnanya kurang mencolok bisa ditambah red. Misalkan kita ulangi. Sorry. Misalkan kita gunakan versi yang red. Versi yang red, oke. Kita bisa gunakan di sini. Oke. Jadi ini bisa kita lakukan menggunakan notation. Nah, karena tadi sudah kita mengcopy, anggaplah ini hal yang penting yang perlu kita ingat dan kita catat. Misalkan ini tentang apa, ya kita bisa masukkan di sini. Oke, kita copy di sini dan jangan lupa di sini kita memasukkan tag ya. Di mana tagnya ya? Di sini ya. Oke, di info kita lihat tambahkan tag lagi di sini. Misalkan tentang planktonic bacteria sample killing misalkan. Ya, kita lihat di sini Bu. Terus dia melakukan sinkronisasi, artinya catatan yang kita buat di sini juga akan terus diupdate di Mendeley versi online kita, sehingga kalau ibu bapak membuka Mendeley di laptop yang lain atau di perangkat yang lain, maka catatan ini akan tetap terbaca. Jadi sepertinya kita seperti bekerja pada cloud ya, pada cloud. Misalkan kalau ibu membuka artikel atau versi Word di Google Sheet atau Google Word, Google apa namanya, Google apa ya namanya ya, saya lupa ya, Google Doc ya, Google Dokumen ya.
kita mengedit, maka dia langsung mensinkronisasi, sehingga dimanapun membuka file tersebut akan versi yang terbaru lah yang kita kita download. Nah, itulah yang harus kita lakukan, yang kita bisa lakukan ketika kita menggunakan versi lama ini, versi baru ini. Kemudian yang lainnya, nah versi yang lain bagusnya itu adalah ini juga sangat kita bisa memperbesar tampilan daripada artikel ini secara langsung melalui melalui gestur di mousepad kita, di trackpad kita. Dulu kan kita bisa memperbesar dan memperkecil hanya dengan menambah ini saja kan, menambah ini saja besar, harus manual. Tapi di sini dia sudah merespon gerakan tangan di trackpad kita, karena sekarang laptop-laptop yang terbaru kan semuanya sudah menggunakan gestur ya. Jadi menggunakan putar, menggunakan zoom in, zoom out hanya dengan jari-jari saja. Oke, itu kelebihan dan kekurangan daripada Mendeley versi lama ini. Apalagi ya, ini ya download tentu saja, karena dia kalau kita mendapatkan artikel yang dari website yang bisa download, maka dia bisa kita langsung download untuk disimpan di laptop kita. Tapi kalau sudah ada versi PDF-nya di Mendeley, tanpa kita download pun dia akan tetap tersedia di sana. Oke, saya kira itu saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Mendeley versi terbaru. Intinya adalah Mendeley sangat membantu kita mengelola artikel, sehingga artikel yang sudah kita baca, artikel yang sudah kita kasih catatan, artikel yang sudah kita miliki selama pertama kali menggunakan Mendeley, itu akan terus ada. Seperti saya ini misalkan, di dalam library ini sudah ada banyak sekali artikel yang sudah saya download, yang bisa saya gunakan kapan saja. Nah, oleh karena itu, apa kelebihan orang yang menggunakan Mendeley yang sudah lama dengan yang baru adalah koleksi daripada artikelnya tentu lebih banyak dengan catatan lengkap, dengan catatan yang ada di dalamnya. Kalau baru menggunakan Mendeley, maka kita akan mengimpor dulu, kemudian mensinkronisasi dulu, baru kemudian kita bisa menggunakannya. Nah, jadi kita bisa lihat sejarah penggunaan daripada Mendeley ini dari folder yang ada. Itu saja sudah menyatakan bahwa ya mungkin dari dulu kita sudah aktif menggunakan Mendeley. Jadi saya sarankan pada Bapak dan Ibu juga adik-adik, kalau bisa sih baru pertama kali masuk kuliah harus sudah memiliki Mendeley. Kenapa? Karena ya Anda sudah pasti akan menulis artikel, minimal di tugas-tugas Anda ada ketika membuat makalah pasti akan menggunakan citasi. Jadi koleksi Anda akan makin banyak selama Anda menggunakan Mendeley sampai kapanpun. Nah, itu saja saran saya. Silakan. Ada banyak versi yang lain yang namanya reference manager, macam-macam yang saya tahu sih Zotero, kemudian EndNote yang berbayar, Mendeley yang gratis. Ada lagi yang lainnya, saya lupa namanya, tapi tidak pernah saya gunakan. Jadi saya perkenalkan Mendeley sebagai hal yang saya sangat familiar, dan juga saya sudah tahu sangat berguna sekali, dan bahkan di sini tidak ada batasan daripada berapa jumlah artikel yang bisa kita upload di Mendeley kita. Hampir tidak ada batasan. Oleh karena itu sangat berguna sekali. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka di dalam perkenalan kita mengenai Mendeley versi baru ini. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam komen atau ya di mana di komen saja. Semoga yang saya lakukan ini, yang saya share ini bisa berguna buat Bapak, Ibu, dan adik-adik. Dan kembali kita bertemu di sharing ilmu di kedepannya. Baik, selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya.